Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat viral semuanya. Berita terviral kali ini datangnya dari tereret Markidot. Mari kita cekidot. Monggo disimak berita terviral dan paling viral hari ini. Cekidot. Ini juga senjata api begitu. Namun kami belum mengetahui pasti apa saja fungsi-fungsi dari barang bukti ini. Dan selain itu, barang bukti dari korban ada sebuah jaket yang bisa kami lihat di sini, satu buah jaket dan juga perhiasan. Namun kami masih perlu informasi lebih resmi lagi terkait apa fungsi dari masing-masing barang bukti. Saya minta maaf semua atas yang saya lakukan. Saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Kenapa kok tega banget sih? Gimana pikirannya? Coba dijelasin sekarang. Coba jelasin, ngomong sekarang. Kenapa diem aja? Setelah tersangka Taufik Hidayat sempat diberikan kesempatan untuk keluar di depan wartawan, dia hanya terdiam, tidak mampu berkata apa-apa, hanya meminta maaf. Bahkan saya mencoba untuk memancing apa yang ada di pikirannya pada saat melakukan aksi penganiayaan tersebut. Dia hanya terdiam tanpa kata-kata dan tidak bisa menjawab apapun. Bahkan terkait tato yang dimiliki oleh korban, itu diketahui dilakukan olehnya sendiri. Namun setelah kami konfirmasi kepada tersangka sendiri, tidak terjawab apapun. Maka dari itu kita mencoba untuk menelusuri kembali. Rekan-rekan media sekalian, kalau dilihat dari peristiwanya dan perbuatannya tersangka, ini termasuk sesuatu yang tidak wajar, sadis, kekerasan yang kita butuh bersama. Untuk itu kami Polda Jabar semaksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Pada saat penangkapan itu dini hari, kami menangkap keberadaannya melintas di sebuah jalan Majalaya dan berada di sekitar Anjungan Tunai Mandiri. Dan tadi kami mendapat informasi bahwa dia berada di perumahan Gria Pesona. Dan pada pukul 18.30 kami lakukan penangkapan. Itu mungkin informasi yang saya dapat sampaikan. Kapolda, izin saya Ninda dari Fakta TV One. Izin bertanya Pak, untuk barang bukti botol infus itu dipergunakan untuk apa? Apakah pelaku sempat melakukan perawatan sendiri di TKP? Lalu terkait tato yang ada pada tubuh korban, apakah itu dalam paksaan dari pelaku? Dan selanjutnya bagaimana psikologis dari pelaku sendiri, hasil dari tes kejiwaannya, serta apakah ada tindak pelecehan seksual? Terima kasih Pak. Betul, ada infus di sana dan kita sudah dalami. Pernah ada upaya untuk menyembuhkan atau mengobati korban, itu dilakukan oleh tersangka. Ini tentunya kita akan tidak lanjuti ke depan. Apakah ada orang yang membantu, apakah dia sendiri, dan kita akan informasikan juga ke pihak korban.
Diduga kuat, pelaku yang memaksa korban untuk membuat tato. Pak, sebelumnya kita dapat informasi terkait tato yang ada pada tubuh korban itu dipaksa, apakah betul oleh pelaku dan dilakukannya seperti apa? Yang Bapak dapatkan laporannya seperti apa, Pak? Ya, waktu kami berkunjung tanggal 19 itu yang saya gambarkan tadi bahwa saya sendiri meneteskan air mata ya melihat kondisi korban karena giginya copot dua atas bawah. Download aplikasi GoPay. Selalu ada harga murah buat token listrik. Download dah. Dua atas bawah penuh tato dan sebagainya. Dan termasuk tato itu ada di sebelah paha yang saya lihat sendiri. Nah, itu salah satu pesan orang tuanya karena dia bilang saya sangat berharap tato itu hilang. Tapi saya bilang yang penting anak ibu sehat dulu. Itu dalam kondisi terpaksa ya? Kayaknya terpaksa itu karena dia minta dihapus kan. Permintaan si korban itu minta tatonya dihapus, berarti kan dipaksa. Itu dari Bapak sendiri akan seperti apa mitigasinya? Ya kita tentu tadi yang saya bilang bagaimana tentang paskanya termasuk kita jangan bicara hanya pada case-nya aja ya. Karena ini kan fenomena dunia. Saya melihat bagaimana kekerasan terhadap perempuan itu mengerikan banget di global.